Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Andrian dengan NPM 23412061. Saya dari program studi S1 Akuntansi dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang analisis laporan keuangan, kita harus mengerti dulu apa sih laporan keuangan itu. Nah, definisi laporan keuangan tersebut adalah dokumen yang berisi informasi keuangan suatu entitas bisnis untuk menggambarkan posisi keuangan dan hasil operasi selama satu periode. Laporan keuangan juga memiliki tujuan. Yang pertama ini ada menilai kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk membantu manajemen dan mengambil keputusan yang strategis. Yang ketiga, memberikan informasi kepada investor dan kreditur untuk menilai resiko dan potensi pengembalian investasi. Yang keempat dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan area yang membutuhkan perbaikan. Nah, laporan keuangan juga mempunyai komponen-komponen utama. Yang pertama itu ada laba rugi. Nah, laba rugi ini digunakan untuk mengukur pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tertentu. Nah, laba rugi juga merupakan indikator utama profitabilitas perusahaan. Yang kedua ada neraca atau balance sheet. Neraca ini berfungsi untuk menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca juga menggambarkan struktur keuangan perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow statement. Laporan arus kas di sini menggambarkan atau memonitor arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi seperti investasi dan pendanaan. Laporan arus kas juga penting untuk menilai likuiditas perusahaan. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini memberikan informasi tambahan seperti kebijakan akuntansi yang digunakan dan rincian penting lainnya. Nah, analis laporan keuangan juga memiliki teknik. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama ada analisis horizontal. Analisis horizontal ini adalah teknik untuk membandingkan perubahan angka dalam laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi tren. Seperti contohnya yaitu pertumbuhan pendapatan tahunan. Yang kedua itu ada analisis vertikal. Analisis vertikal ini digunakan untuk mengukur proporsi komponen laporan keuangan dalam suatu periode terhadap total tertentu. Contohnya yaitu presentasi aset lancar terhadap total aset. Yang ketiga ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini dibagi menjadi 4. Ada rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Definisi dari rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan rasio profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio solvabilitas juga rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk menilai keberlanjutan keuangan dalam jangka panjang. Yang terakhir itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas di sini adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan aset dalam operasi bisnis. Nah, di sini saya memiliki contoh rasio keuangan. Di sini saya akan memberikan rumus dari keempat rasio tersebut. Untuk rasio likuiditas adalah rumusnya yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Contoh, jika current rasionya rasio 1,5 perusahaan memiliki aset 1,5 kali lipat dari kewajiban jangka pendek. Nah, kedua yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas memiliki rumus yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Rasio ini menunjukkan pengembalian atas modal yang diinvestasikan pemegang saham.
Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas memiliki rumus yaitu debt to equity ratio sama dengan total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Rasio ini mengukur leverage keuangan perusahaan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu rumusnya inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Rasio ini juga menggambarkan efisiensi manajemen persediaan. Nah, saya juga memberikan langkah-langkah analisis laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut yaitu ada 5 langkah. Yang pertama ada kumpulkan data. Data laporan keuangan perusahaan harus yang relevan. Setelah mengumpulkan data, pilihlah teknik analisis. Tentukan apakah akan menggunakan analisis horizontal, vertikal, atau rasio. Nah, setelah menentukan teknik analisis, langkah ketiga adalah hitung indikator. Lakukan perhitungan untuk rasio atau tren. Yang keempat yaitu bandingkan evaluasi hasil terhadap standar industri atau data historis. Yang kelima yaitu mengidentifikasi area keunggulan dan perbaikan. Berikan rekomendasi. Nah, jadi kesimpulan dari analisis laporan keuangan saya berikan tadi yaitu mempunyai 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan ini penting untuk mengukur kinerja dan kesehatan perusahaan. Yang kedua yaitu teknik seperti rasio keuangan, analisis horizontal dan vertikal memberikan wawasan berharga. Yang ketiga yaitu rekomendasi strategis dapat dibuat berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan tentang analisis laporan keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.